ada dari kontan.co.id. Itu dikutip atau dituliskan, dipublish pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan headline "Tahun depan dihapus. Apakah akan ada tenaga honorer yang langsung diberhentikan?" Nah, kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jumpa lagi di channel kami. Insya Allah channel yang akan selalu berbagi informasi-informasi terupdate di Indonesia ini tentunya. Baik Bapak Ibu, kali ini kami akan berbagi mengenai headline di beberapa media online yang menyebutkan mengenai kategori honorer langsung diangkat tanpa tes. Sebenarnya ini hoax atau fakta Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, mari kita cek kebenarannya. Namun sebelumnya Bapak Ibu, kita coba lihat dulu headline di beberapa media online yang viral beberapa waktu ke belakang. Ini ada dari kompas.com. Ini headline-nya menuliskan tentang tenaga honorer resmi dihapus tahun depan. Apakah akan langsung diberhentikan? Nah, ini dikutip dari kompas.com per tanggal 6 bulan 6 2022. Nah, kita lihat di media online yang lain Bapak Ibu. Ada dari kontan.co.id. Itu dikutip atau dituliskan, dipublish pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan headline "Tahun depan dihapus. Apakah akan ada tenaga honorer yang langsung diberhentikan?" Nah, kita lihat di media yang lainnya Bapak Ibu. Di media Tempo, tahun depan tenaga honorer dihapus. Bagaimana nasib mereka? Ini per tanggal 3 Juni 2022. Kita lihat lagi Bapak Ibu, masih ada satu lagi. Itu dikutip dari CNBC Indonesia dengan headline "Kabar terbaru. Ada kemungkinan honorer batal dihapus." Nah, ini agak sedikit berbeda dengan 3 headline media online sebelumnya yang menyatakan akan dihapus. Ini kemungkinannya batal dihapus pada tahun 2023. Baik Bapak Ibu, mengenai dihapusnya tenaga honorer sesuai dengan headline di beberapa surat kabar online, sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu galau yang berlebihan, karena sebenarnya ini sudah terjawab. Dihapus di sini maksudnya bukan dihilangkan atau diberhentikan dari jabatan atau dari pekerjaannya Bapak Ibu, tapi kemungkinan akan ada pola-pola terbaru untuk jabatan ini. Nah, sekarang kita lihat dulu Bapak Ibu. Kita lihat surat edaran dari Menpan RB, itu nomor B185M.SM02 dan selanjutnya per tanggal 31 Mei 2022. Halnya adalah status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, kita langsung lihat isinya Bapak Ibu. Di sini kita akan langsung lihat pertama di poin B Bapak Ibu. Ya, di poin 6 yang B-nya menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K. Nah, karena memang PNS dan P3K ini adalah kategori dari ASN Bapak Ibu di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Nah, kemudian di poin C-nya, nah ini yang saya bilang tadi bahwasanya Bapak Ibu tidak perlu khawatir yang berlebihan, juga tidak perlu galau. Nah, di poin C, disinilah bisa terjawab pertanyaannya. Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing. Artinya Bapak Ibu, ada beberapa kategori jabatan yang mungkin memang dihapuskan dalam konteks sebagai honorer, namun dialihkan namanya menjadi tenaga alih daya atau outsourcing yang memang nanti dilimpahkan kepada pihak ketiga. Ya Bapak Ibu, jadi tidak perlu khawatir mengenai itu. Insya Allah pemerintah akan memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini mengenai kategori honorer yang akan langsung diangkat sebagai ASN tanpa tes, apakah itu hoax atau fakta? Mari kita lihat Bapak Ibu. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, silakan kunjungi channel kami, channel Bung Tani,
channel tempat berbagi ilmu dan informasi. Ini mungkin ada beberapa video yang sudah kita upload yang mungkin bisa menjadi tambahan ilmu bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, ini salah satu video kita yang sudah kita upload di channel kita. Silahkan dicek, buka channel kita, nanti di searching aja Bapak Ibu, di scroll ke bawah, insya Allah ketemu beberapa video yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan tambahan-tambahan informasi untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, baik Bapak Ibu, nah inilah yang akan kita bahas informasi hari ini, informasi mengenai beberapa headline di media online. Nah, ini saya kutip dari media online Bandung Raya dengan headline, maaf, hanya 8 honorer yang langsung diangkat P3K tanpa tes sesuai dengan Permen Pan RB. Ingat Bapak Ibu, 8 kategori honorer yang langsung diangkat P3K tanpa tes. Nah, kita lihat di media online yang lain yang headline-nya hampir sama, hanya saja perbedaannya di sini 5 kategori honorer yang bisa langsung diangkat jadi PNS tanpa tes CAT. Dari dua headline ini sama-sama membahas mengenai kategori honorer yang akan diangkat menjadi ASN tanpa melalui tes, tanpa melalui seleksi CAT. Hanya saja perbedaannya media online yang tadi ada 8 kategori, sedangkan media online Depok Network ini di headline-nya menyebutkan 5 kategori. Kita lihat di media online yang lain Bapak Ibu. Nah, di media online yang lain dikutip dari naikpangkat.com itu menyebutkan kabar terbaru berikut 4 kategori. Nah, di sini 4 kategori Bapak Ibu. Guru honorer yang langsung diangkat ASN P3K dan penempatan di bulan September 2022. Nah, artinya dari 3 headline media online tadi ada 3 perbedaan dari jumlah kategori yang katanya akan langsung diangkat menjadi ASN. Yang pertama ada 8, yang kedua ada 5, kemudian yang terakhir ada 4 kategori. Sebenarnya informasi yang mana yang lebih akurat? Nah, sekarang kita coba buka Permen Pan RB Bapak Ibu, itu nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Oke Bapak Ibu, nah ini surat resmi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau biasa disingkat dengan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022. Bab 2 itu mengenai kategori dan persyaratan pelamar. Nah, di pasal 4-nya Bapak Ibu, nah, kita bahas kategori ini, bab 2 nanti ada kategori. Pasal 4-nya kita bahas pelamar yang dapat melamar sebagai P3K JF jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori. Nah, di sini ada 2 kategori Bapak Ibu. Yang pertama kategorinya adalah pelamar prioritas. Kemudian yang kedua kategorinya adalah pelamar umum. Nah, seperti apa pelamar prioritas? Kemudian seperti apa pelamar umum? Mari kita lihat pada pasal 5. Nah, di pasal 5 ini Bapak Ibu, ayat 1-nya, pelamar prioritas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 huruf A, ini Bapak Ibu, pasal 4 huruf A-nya ya. Ini terdiri atas A, pelamar prioritas 1, B, pelamar prioritas 2, dan C, pelamar prioritas 3. Nah, kita lihat pada pasal selanjutnya. Pada ayat 2, Bapak Ibu, pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas 1. THK atau tenaga honorer kategori 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Oke Bapak Ibu, kita dapat 1 kategori. Kemudian yang B, guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Artinya guru honor yang tidak termasuk dalam THK 2. Oke Bapak Ibu, kita sudah dapat 2. Kemudian yang ketiga, huruf C, lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Kemudian yang D, oke Bapak Ibu, kita sudah dapat 3 kategori. Kemudian yang D,
guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. 4. Kita sudah dapat 4 kategori Bapak Ibu. Nah, kita lihat selanjutnya. Pada ayat 3, pelamar prioritas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B merupakan THK 2, tenaga honorer kategori 2 yang tidak sampai atau tidak mendapatkan nilai ambang batas ya Bapak Ibu ya. Ini THK 2. Kemudian 5 Bapak Ibu, 5 kategori kita sudah dapat. Kemudian yang keempat, pelamar prioritas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf C merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, artinya untuk kategori yang keenam, ini yang keenam Bapak Ibu, adalah guru non ASN yang mengabdi di sekolah negeri, kemudian beliau terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja selama 3 tahun di Dapodik tersebut minimal, paling rendah ya, minimal 3 tahun. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lihat coba di pasal 6. Pasal 6 adalah pelamar umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B, terdiri atas A. Lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ini lulusan PPG Bapak Ibu. Ini kategori ke-7. Kemudian yang ke-B, pelamar yang terdaftar di Dapodik. Ini kategori 8. Baik Bapak Ibu, saya rasa sudah terjawab mengenai adanya kesimpang siuran berita, apakah ada 4 kategori, 5 kategori atau 8 kategori honorer yang berpeluang untuk diangkat menjadi P3K melalui mekanisme-mekanisme yang akan ditetapkan. Nah, hari ini mudah-mudahan dari apa yang kita bahas ini bisa memberikan pencerahan untuk Bapak Ibu semuanya, bahwasanya akan ada 8 kategori tenaga honorer yang berpeluang diangkat menjadi tenaga ASN P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu informasi yang bisa kami update hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikannya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.